Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkoria Miranda. Saya dari BB04 ingin menjelaskan mengenai listrik statis. Baik, kita langsung masuk ke listrik statis. Jadi, listrik statis ini merupakan energi yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik. Muatan listrik bisa negatif atau positif. Semua zat terbentuk dari atom-atom. Setiap atom mempunyai inti atom yang terdiri dari proton dan elektron yang mengelilinginya. Proton mempunyai muatan listrik positif dan elektron mempunyai muatan listrik negatif. Lingkup pembelajaran dari listrik statis ini ada muatan listrik, hukum Coulomb, dan kuat medan listrik. Yang pertama ada muatan listrik. Muatan listrik atau Q adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda. Satuan muatan listrik adalah Coulomb. Menurut Benjamin Franklin, ada dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Yang kedua ada hukum Coulomb. Dua buah muatan listrik sejenis akan tolak-menolak dan tidak sejenis akan tarik-menarik. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan sebesar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Hal ini dikenal dengan hukum Coulomb. Selanjutnya ada kuat medan listrik, yaitu ukuran kekuatan dari medan listrik pada suatu titik. Didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan pada muatan listrik yang ditempatkan pada listrik tersebut, yang disebut kuat medan listrik atau adalah E jika gaya listrik F dan muatan adalah Q. Berikut ada rumus-rumus listrik statis. Ada gaya Coulomb, ada potensial listrik, ada kuat medan listrik, ada energi potensial listrik, dan keterangannya. F adalah gaya Coulomb, satunya N. Q yaitu besar muatan, Q2 adalah besar muatan 2, satunya Coulomb. R merupakan jarak muatan, satunya meter. E medan magnet, dan V tegangan, dan EP energi potensial listrik. Berikut contoh soal listrik statis. Jika ada dua benda bermuatan dengan Q1-nya 4 kali 10 min 6 Coulomb dan Q2-nya 6 kali 10 min 6 Coulomb dengan jarak 2 cm, berapakah gaya Coulomb yang terdapat di antara dua benda tersebut? Oke, diketahui Q1-nya sama dengan 4 kali 10 min 6, Q2-nya 6 kali 10 min 6, R jaraknya 2 kali 10 min 6, R kuadratnya 2-nya kita kuadratkan jadi 4, 10-nya tetap, min 2-nya kita kuadratkan jadi min 4, dan M kuadrat. F sama dengan Q1 Q2 per R2 R kuadrat. Jadi K di sini adalah konstanta dan nilainya tetap, yaitu 9 kali 10 min 9. Kita masukkan Q1-nya 4 kali 10 min 6, 6 kali 10 min 6 kita kalikan dan bagi dengan 4 kali 10 min 4 sehingga diperoleh hasil 540 Newton. Berikutnya ada listrik dinamis. Jadi listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Cara mengukur kuat arus pada listrik dinamis adalah muatan listrik dibagi waktu dengan satuan muatan listrik adalah Coulomb dan satuan waktunya adalah detik. Pada listrik dinamis ini kita akan membahas hukum Ohm, hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini terbagi menjadi hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama ada hukum Ohm. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam kawat penghantar tiap satuan waktu. Jika dalam waktu T mengalir muatan listrik sebesar Q, maka kuat arus listrik adalah I. Berikutnya ada hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Berikutnya hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi di dalam sebuah rangkaian tertutup jumlah aljabar gaya garis listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Berikut ada beberapa rumus listrik dinamis. Di sini ada kuat arus listrik, ada beda potensial listrik, ada hambatan listrik, dan hukum Ohm. Keterangannya Q sama dengan besar muatan, V sama dengan tegangan, T waktu, I kuat arus, V koefisien hambatan, R hambatan listrik, dan A luas penampang, dan I panjang kawat, satunya meter. Oke, kita masuk ke contoh soal. Arus 0,75 A mengalir dalam filamen bohlam listrik selama 10 menit.
Hitunglah muatan listrik yang mengalir dalam filamen bohlam listrik tersebut. Diketahui I-nya itu ada 0,75, waktunya 10 menit sama dengan 100 second, dan rumusnya ini I sama dengan Q per T. Jadi I nya kita masukkan 0,75 sama dengan Q nya belum kita ketahui dan 600. Q nya kita pindah ruaskan 0,75 dikali 600 sehingga Q sama dengan 450 C. Berikut ada perbedaan antara listrik statis dan dinamis. Listrik statis tidak mengalami pergerakan muatan listrik, sedangkan listrik dinamis mengalami pergerakan muatan listrik atau disebut terjadi arus listrik. Yang kedua, listrik statis terjadi karena gesekan atau gosokan dua benda, sedangkan listrik dinamis terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik dan adanya arus searah maupun bolak-balik. Yang ketiga, parameter yang ada pada listrik statis sulit diukur untuk diukur, sedangkan listrik dinamis relatif lebih mudah untuk mengukur arus, tegangan, hambatan maupun daya listrik yang terjadi di suatu rangkaian. Nah, selain ada perbedaan, terdapat juga persamaan antara listrik statis dan dinamis. Persamaannya adalah keduanya memiliki daya magnet yang saling tarik-menarik. Yang kedua, untuk menghasilkan listrik statis maupun dinamis memerlukan dua material yang saling berhubungan satu dengan yang lain sebagai perantara aliran listrik. Dan keduanya memiliki inti atom, proton dan elektron. Nah, sekian dari materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.